Liburan ke Yogyakarta tidak akan lengkap tanpa mengunjungi Malioboro yang sangat populer. Malioboro adalah nama salah satu jalan yang berada di pusat kota Yogyakarta. Bagi banyak orang, Malioboro menjadi surga oleh-oleh, belanja, serta wisata kuliner. Para wisata di Yogyakarta tak pernah berhenti membuat pengunjung rindu untuk datang kembali. Menyasar kecintaan pengunjung akan wisata belanja, kawasan Malioboro terus berbenah dengan menghadirkan pusat berbelanja. Selain di Pasar Beringharjo, kita juga bisa berkunjung ke Teras Malioboro. Letaknya terbagi menjadi dua tempat di kawasan Heritage Malioboro, menempati lahan di sebelah utara Gedung Agung bernama Teras Malioboro 1, sementara di sebelah selatan Hotel Grand Inam Malioboro adalah Teras Malioboro 2. Teras Malioboro menjadi lokasi pusat belanja barang-barang khas kota Jogja dan sekitarnya. Beragam jenis souvenir, kerajinan tangan dari bahan alami, batik, kaos oblong khas Jogja hingga kuliner kini tertata apik dengan konsep indoor di Teras Malioboro 1. Bertemakan industrial modern 2 lantai, Teras Malioboro 1 adalah tempat berbelanja yang nyaman dan bersih, dilengkapi dengan eskalator, lift, spot menikmati kuliner, dan spot foto yang estetik serta instagramable. Keren, pemandangannya bagus banget, suasananya sih sama jalan-jalannya gitu. Tak hanya menawarkan wisata belanja dan kuliner, di Yogyakarta, seni dan budaya tumbuh subur tak hanya sebagai wahana ekspresi dan mengolah rasa, tapi juga edukasi bagi para penikmatnya, termasuk sebagai media menyampaikan pesan isu sosial di tengah masyarakat. Bagi banyak orang, Jogja membawa romantisme yang tidak bisa dilupakan. Itulah yang menjadikan pariwisata Jogja tak hanya sekedar keindahan alamnya, tapi rangkaian kisah bagi mereka yang pernah singgah dan tinggal di kota ini. Ya, harapan terhadap tingginya partisipasi publik dalam pemilu 2024 adalah harapan kita bersama. Lalu, bagaimana masyarakat merespon hal ini? Menurut saya, golput atau golongan putih adalah hal yang sangat kita sayangkan di masyarakat pada saat ini. Pada pemilu 2024, alhamdulillah saya sudah mantap untuk memutuskan memilih, Kak. Pada pemilu 2024, saya belum memutuskan untuk memilih karena memang belum yakin terhadap calon yang maju dan secara keseluruhan belum benar-benar yakin untuk memilih. Layaknya sebuah pesta demokrasi, semestinya dirayakan dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan yang terlihat dari antusiasme masyarakat yang berduyun-duyun mendatangi tempat pemungutan suara. Masyarakat sebagai konstituen semestinya menjadikan pemilihan umum sebagai media penyaluran hak politik untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menitipkan suara lewat partai politik ataupun kadernya dan memilih calon-calon pemimpin baik di daerah maupun pemimpin negeri. Tapi dengan berbagai alasan, ternyata masih ada konstituen yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sejak pemilu 1955 hingga pemilu 2019, fenomena masyarakat yang tidak memilih atau golput terus terjadi dengan presentase yang bervariasi. Kalau kita bicara golput untuk pilpres, itu trennya naik dari pilpres pertama di tahun 2004 sampai 2014, tetapi kemudian turun di 2019. Jadi untuk pilpres di tahun 2019 itu adalah golputnya paling rendah di angka 18,03%. Jenis pertama adalah golput ideologis, jenis kedua golput pragmatis, dan yang ketiga yang saya sebut sebagai golput administratif. Golput ideologis itu penyebabnya ya karena yang bersangkutan itu tidak percaya lagi kepada sistem politik, termasuk partai politik, terhadap pemilu dan seterusnya. Nah, kalau golput yang
pragmatis itu penyebabnya ya karena pragmatisme saja. Misalnya yang bersangkutan ini tidak bersedia menggunakan hak suaranya karena ingin liburan. Kan kalau hari pemilu itu kan hari libur Mbak Tika. Jadi mereka lebih memilih menggunakan waktunya untuk liburan keluar kota atau ke tempat wisata atau mungkin juga nyantai-nyantai di rumah begitu ya, ketimbang mereka menggunakan hak suaranya. Nah yang ketiga yang administratif itu ya penyebabnya karena sebenarnya yang bersangkutan ini punya keinginan atau punya niat untuk menggunakan hak suaranya, tapi karena ada problem-problem yang sifatnya administratif dari penyelenggara pemilu, sehingga yang bersangkutan ini kemudian tidak dapat menggunakan hak suaranya. Golput ini kan awalnya dulu berkembang dari mahasiswa dan anak-anak muda ya, yang waktu itu memang tidak puas dengan pemilu 1971, pemilu pertamanya pemerintahan Orde Baru saat itu. Nah awalnya mereka mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, tetapi nyoblos di luar kotak dari 10 logo dari 10 partai politik yang saat itu menjadi peserta pemilu 1971. Ya, jadi sebenarnya mereka menganjurkan untuk datang, mengajak untuk datang, tapi nyoblosnya di luar gitu. Jadi mendorong suara tidak sah gitu. Karena sistem politik kita ini sekarang sudah berubah, sudah tidak lagi tertutup seperti di masa yang lalu, maka sebenarnya tidak ada alasan yang pas lagi ya untuk anak muda dan para mahasiswa sekarang ini memilih golput ya di dalam pemilu 2024 nanti. Karena secara logika alasannya sudah gugur. Tidak ada korelasi misalnya ya bahwa angka golput itu tinggi kemudian legitimasi pemilu menjadi lemah, atau sebaliknya kalau angka golput lemah legitimasi pemilunya tinggi. Itu tidak seperti itu. Jadi berapapun angka partisipasi atau pada sisi yang lain angka golput itu tidak akan mempengaruhi legitimasi pemilu. Tetapi karena hak pilih ini adalah bagian dari hak asasi manusia, maka ketika golput maka yang bersangkutan itu sebenarnya tidak mengoptimalkan salah satu dimensi dari HAM-nya, yaitu hak politik. Mendatangi sahabat Nabi misalnya, kita di Madinah haji dan akan ziarah. Iya, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang sering dikunjungi saja. Berarti rame terus, rame terus. Bahkan antrinya panjang sekali. Ya. Salam gitu ya, saya ya karena memang baru pertama kali umroh, kita doa tuh angkat tangan begini ya. Karena memang terbiasa gitu doa tuh angkat tangan itu langsung memang di. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari
pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Di dekat alun-alun Tuban, ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Komisi Pemilihan Umum telah menyebutkan komposisi pemilih dalam pemilu 2024 didominasi oleh kelompok muda. Data penduduk potensial pemilih pemilu menyebutkan proporsi pemilih 2024 dengan rentang usia 17 hingga 39 tahun mencapai 55 hingga 60%, atau sekitar 107 hingga 108 dari jumlah total pemilih di Indonesia. Ini berarti anak muda memegang peranan besar dalam kesuksesan pemilu 2024. Tentu ya Mbak ya, harapan kami anak muda gitu ya, mahasiswa Gen Z, sederhana Mbak. Selain partisipasi itu meningkat secara kuantitatif, artinya jumlahnya semakin meningkat dari segi angka, tapi harapannya kualitas pemilih juga meningkat. Artinya apa? Literasi politik yang ada di masyarakat itu meningkat, dan itu akan tentu menjadi titik balik yang krusial ya buat pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda, jangan hanya fokus untuk mengajak teman-teman untuk memilih, tapi juga mungkin bisa membantu menyadarkan mereka atau mungkin membantu menyebarkan informasi bahwa pesta politik ini nggak hanya sebatas pesta material. Artinya apa? Jangan sampai masyarakat itu terkurung dengan atau terlena dengan calon-calon legislator atau lembaga eksekutif yang hanya mengandalkan ngasih hadiah atau memberikan bingkisan dan sebagainya, tapi justru perlu untuk melihat secara substantif gitu. Ya, saya melihat ada ketimpangan di sini, ada kurang meratanya literasi politik yang ada di tingkat pemuda ya, di tingkat kaum muda lah. Dan itu harapannya mampu untuk dikurangi, karena saya merasa bahwa menurut data KPU, DPP ya, DP4, data penduduk potensi pemilih ya, isinya adalah dari KPU itu menyampaikan bahwa sekitar 60%, 55-60% itu pemilih berusia 17 sampai 39 tahun. Itu angka yang besar itu, ceruk angka yang besar itu. Jadi harapannya bisa semakin memperluas dan meningkatkan literasi politik yang ada di kaum muda gitu. Yang menyebabkan golput ya Pak, ada banyak faktor gitu ya. Saya melihat ada dua faktor. Yang pertama faktor jangka panjang atau long term ya. Yang pertama terkait dengan kepercayaan publik terhadap lembaga. Artinya apa? Sekarang tuh stigma yang ada di masyarakat adalah aku milih A atau milih B atau milih C atau bahkan milih Z itu sama aja gitu. Sama-sama korupsi ujung-ujungnya gitu. Sama-sama menilep uang rakyat gitu. Pun juga ada yang menyampaikan bahwa entah itu aku milih A, B, C, D dan sebagainya, hidupku nggak bakal berubah secara signifikan. Sehingga itu yang penting, meningkatkan kepercayaan publik terutama DPR atau mungkin pemerintah eksekutif untuk semakin memperbaiki kualitas kerja mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jangka pendek ya, dalam artian taktis. Untuk menyongsong tahun 2024, bagaimana KPU sebagai penyelenggara ya bersama dengan Bawaslu dan sebagainya itu mampu meningkatkan tadi, selain meningkatkan jumlah partisipasi dari segi angka secara kuantitatif, juga bisa mampu meningkatkan kualitas pemilih gitu. Entah itu dengan media konvensional atau bahkan menggunakan media-media kreatif gitu, dengan substansi yang bermutu.
langkah konkretnya adalah kita mencoba untuk bekerja sama dengan stakeholder yang ada gitu. Kita sejak tahun kemarin ya, 2022 pun dengan udah mulai diimplementasikan saat ini, kita bekerja sama dengan Bawaslu Sleman untuk menyediakan tempat pemungutan suara di kampus gitu. Kita udah membuat MOU, kita udah bekerja sama, dan insya Allah nanti di tahun 2024 ada TPS-TPS di kampus. Harapannya bisa mengakomodir teman-teman yang nggak bisa pulang kampung gitu kan, kasihan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin secara grassroots ya, artinya nggak melalui lembaga yang resmi. Mungkin saya juga mengajak teman-teman mahasiswa di sini. Saya yakin di sini juga ditonton oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Harapannya mampu untuk mensoundingkan gitu ya, mengamplifikasi bahwa ajang 2024 itu nggak hanya sebatas ajang nyoblos gitu. Itu merupakan titik balik, bisa jadi titik balik bangsa ini gitu. Bisa jadi menyongsong 2045 ya, nggak luput dari menyongsong 2024 juga gitu. Di dekat alun-alun Tuban, ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, karena sehat itu asli. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Intinya, mau masak apapun, yang penting pakai rasa. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Berapa orang dengan sengaja akan masuk ke pidana. Losmen Reborn Season 4, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mendatangi sahabat Nabi misalnya, kita di Madinah haji dan akan ziarah. Iya, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang sering dikunjungi saja. Berarti rame terus. Rame terus. Bahkan antrinya panjang sekali. Ya. Tolong gitu ya, saya ya karena memang baru pertama kali umroh, kita doa tuh angkat tangan begini ya. Karena memang terbiasa gitu doa tuh angkat tangan itu langsung memang di. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu sejatinya tak henti mengedukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Beragam strategi digencarkan untuk menekan angka golput
dan meningkatkan partisipasi pemilih sebagai perwujudan pemilu yang berkualitas. Mbak Vika. Aduh, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol boleh hari ini Pak? Boleh. Yuk kita ke ruangan. Baik, terima kasih. Pak Hamdan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, saya sebelumnya juga sudah ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Pak Mada dari UGM dan juga teman-teman BEM UGM tentang golput begitu. Dan hari ini saya ketemu Pak Hamdan juga ingin menanyakan tentang hal tersebut pada pemilu 2024. Kalau dari KPU sendiri bagaimana kemudian strategi untuk menekan golput pada pemilu 2024, Pak Hamdan? Ya, kalau kita melihat data pemilu tahun 2019 itu untuk tingkat ketidakhadiran pemilih cukup tinggi di tingkat nasional, ada kurang lebih 18% baik untuk pileg maupun pilpres. Tapi untuk konteks lokal di DIY kurang lebih hanya sekitar 10-11, tapi itu pun masih cukup tinggi. Kalau secara nasional ada 192 juta pemilih, sementara di DIY ada 2,7 juta pemilih. Tinggal dikali dari jumlah ketidakhadiran yang persentasenya 10% di DIY maupun 18% di tingkat nasional. Nah tentu ada beberapa langkah yang harus kami lakukan sebagai bagian dari evaluasi kami terkait dengan ketidakhadiran pemilih di TPS. Yang pertama tentu sangat berkaitan erat dengan terdaftarnya seseorang dalam daftar pemilih. Jadi seseorang yang sudah memenuhi syarat usia 17 tahun itu wajib didaftar oleh KPU, dan kemudian bagi mereka yang misalnya tidak terdaftar dalam daftar pemilih sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tetap bisa menggunakan hak pilih, juga diatur dalam peraturan KPU untuk bisa menggunakan hak pilih menggunakan KTP elektronik sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik tersebut. Tapi intinya semua warga negara yang telah memenuhi syarat itu difasilitasi, sehingga ini merupakan syarat pertama supaya tingkat partisipasi tinggi, memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, tentu kami melakukan strategi sosialisasi kepada banyak pihak dengan berbagai macam segmentasi, kemudian juga kelompok sasaran, termasuk kelompok-kelompok rentan yang ada di wilayah kami, dan itu memang harus secara masif dilakukan, baik melalui media-media elektronik, kemudian media cetak, media online, kemudian media sosial, kemudian juga tatap muka, kemudian juga berbagai macam cara kami kombinasi agar banyak masyarakat yang paham. Juga kepada teman-teman pemilih muda ya, yang jumlahnya cukup besar Mbak Vika. Jadi kurang lebih ada 50-60% jumlah pemilih muda, dan ini menjadi salah satu poin penting kami untuk menyasar teman-teman pemilih muda itu. Apalagi mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Kemudian yang lain tentu kami menggandeng kerjasama dengan beberapa pihak. Misalnya dengan Pemda, kami ada MOU dengan Pemda, dan alhamdulillah sudah ada sosialisasi cukup masif dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian juga dengan kampus, karena banyak mahasiswa di sana. Kemudian juga media massa. Jadi kami lakukan kerjasama agar kita sengkuyung bareng pemilu ini menjadi tanggung jawab bersama, supaya masing-masing ada ketugasan untuk menyampaikan informasi maupun juga melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat, mengajak supaya mereka bisa menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024. Oke, kalau untuk strategi untuk anak muda tadi Bapak katakan banyak begitu, ada strategi mungkin khusus yang diberikan kepada anak muda ini di pemilu 2024? Ya, segmentasi anak-anak muda ini tentu kita lihat kebiasaan mereka, perilaku mereka dan seterusnya, ya, sehingga itu mempengaruhi cara kita untuk metode kita untuk memberikan informasi kepada mereka. Misalnya mereka sehari-hari memegang gadget, ya, waktunya juga cukup banyak dihabiskan untuk memegang gadget, sehingga tentu kita akan lebih banyak menggunakan teknologi informasi, menggunakan media-media sosial, menggunakan media-media yang memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi. Karena
dari beberapa survei kan teman-teman muda ini mendapatkan berita justru dari gadget mereka. Betul. Nah, ini menjadi salah satu ceruk bagi kami untuk bisa melakukan strategi penetrasi, memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pemilih muda, melalui teknologi informasi yang ada. Oke, ini Mas Adi gitu ya. Pak, kalau mengaitkan golput dengan kualitas pemilu itu sendiri, bagaimana kemudian ini bisa dikaitkan? Apakah kemudian ketika golput itu rendah, kualitas pemilu bisa dikatakan baik dan sebaliknya begitu, Pak? Iya, memang demokrasi ini akan lebih baik ketika partisipasi tinggi. Ya, ini ada pakar pemilu mengatakan demikian, dan itu memang relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Namun yang terkait dengan kualitas tentu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kualitas ini, bicara kualitas pemilu secara umum, itu tentu ada beberapa pihak yang punya tanggung jawab yang sama, misalnya bagaimana peserta pemilu, partai politik, calon presiden, calon anggota DPD ini mereka memahami, menaati regulasi yang ada. Itu pasti akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan pemilu sendiri. Kemudian bagaimana kami selaku penyelenggara itu bekerja secara profesional, berintegritas, imparsial gitu ya, menegakkan regulasi yang ada, melaksanakan tahapan sesuai dengan waktunya, dan itu relevan sekali dengan kualitas demokrasi kita. Nah, terkait dengan golput, tentu kita bicara soal partisipasi, ada banyak bentuk partisipasi, tidak hanya ada hadir ke TPS saja, ini hanya satu bentuk saja, yang menurut saya itu minimalis ya, tapi keterlibatan pemilih dalam pemilu itu atau partisipasi ini bentuknya cukup banyak, menjadi penyelenggara pemilu ya, dari level pusat sampai KPPS, kemudian turut menjadi duta sosialisasi ya, kemudian juga melakukan survei ya. Survei itu juga bagian dari partisipasi, kemudian melakukan kritik terhadap regulasi pemilu itu juga bagian dari partisipasi, sehingga partisipasinya memang harus kita dorong secara kualitas itu meningkat, tidak hanya datang ke TPS, tapi juga partisipasi lain menjadi pemantau pemilu. Kita dorong misalnya kampus tuh terlibat dalam pemilu agar pemilu kita lebih baik ya, lebih jurdil gitu ya, dipantau oleh banyak orang. Kemudian juga orang lebih menaati aturan-aturan yang ada dalam pemilu dan beberapa partisipasi yang lain. Saya kira ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pemilu. Kita harapkan 2024 ini bisa sukses, pemilihnya banyak yang tidak golput begitu ya. Iya, harapannya begitu. Terima kasih banyak Pak Hamdan untuk hari ini. Terima kasih. Sama-sama, Vika. Menekan angka golput semestinya tak hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu. Serta pemilu semestinya ikut bergerak, mengedukasi sekaligus membangun narasi kampanye yang tak hanya obral janji, namun beradu program, syarat visi, dan misi. Sementara masyarakat harus semakin dipahamkan memilih golput berarti kehilangan peran untuk ikut menjadi bagian membangun demokrasi yang berkemajuan. Saatnya kita berpaut menolak golput.